Dari Surabaya, barang-barang pokok dan penting dikirim menggunakan kapal lalu menempuh jarak yang sangat jauh hingga akhirnya tiba di Pulau Nunukan, Kalimantan Utara. Namun perjalanan belum selesai sampai di situ. Karena barang-barang ini harus kembali dikirim dan menempuh perjalanan mulai dari pelabuhan hingga ke tangan konsumen. Dan barang-barang ini harus dikirim pula ke rak-rak toko yang ada di desa atau di kota. Seperti apa ya perjalanannya barang-barang ini mulai dari pelabuhan hingga ke tangan masyarakat? Ikuti terus perjalanannya bersama saya Syifa di Jelajah Moda. Pulau Nunukan di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, berbatasan langsung dengan Malaysia. Posisi geografis ini membuat pasokan barang dalam negeri di Nunukan sangat bergantung pada layanan transportasi. Selain angkutan logistik perintis laut, di Nunukan juga tersedia angkutan barang perintis darat. Program angkutan barang perintis darat diselenggarakan sebagai bagian dari kewajiban pelayanan publik yang bertujuan untuk membuka akses layanan angkutan barang di daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan atau biasa disebut 3TP. Lintasan yang dilayani tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk Kabupaten Nunukan di Kalimantan Utara. Di Pulau Nunukan, truk perintis menempuh jarak sejauh 7 km dari pelabuhan menuju pusat kota. Walau singkat, lintasan ini menjadi penghubung akhir distribusi barang pokok serta ikut jadi penentu stabilitas harga barang di Pulau Nunukan. Layanan ini menjadi perpanjangan distribusi yang menghubungkan antara pelabuhan dengan pasar atau toko. Dan inilah truk yang akan digunakan. Halo Bang, sini Bang. Apa kabar? Bang, biasanya ini dikirimnya kemana? Kayak barang sekarang ini kan dari kita mau antar ke Sedadap. Sidadap. Iya, di luar kota. Oh oke. Berarti berapa kali biasanya kalau pengiriman ini dilakukan tuh dalam seminggu berapa kali? Satu kali muat itu kadang kita 2 kali dalam seminggu. 2 kali, oke. Ini kan abang mau ngirim barang nih. Iya. Saya boleh ikut nggak? Oh. Oke, let's go kalau gitu. Hari ini, saya akan ikut mengantar barang ke 2 lokasi toko yang dilakukan dengan 2 kali angkut. Sekali angkut, 1 truk bisa membawa hingga 5 ton barang yang terdiri dari berbagai macam jenis, mulai dari sembako seperti beras, tepung terigu, minyak goreng, air mineral, pakan ternak, hingga bahan bangunan seperti bata ringan. Saat ini, terdapat 15 konsaini atau pelaku usaha di Pulau Nunukan yang terdaftar dan rutin menerima pasokan barang melalui jalur perintis. Bang, kalau misalnya lagi kirim-kirim barang kayak gini, ada nggak sih tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam perjalanan tuh? Banyak sih. Banyak, apa aja? Ya kadang kalau yang punya barang itu kan agak ke pelosok-pelosok rumahnya kan itu kan tantangan itu. Jalannya ekstrim gitu. Kayak model itu oleh begini kan miring-miring gitu. Paling ribet itu ketika abang ngantar barang apa? Kayak barang-barang material kah? Atau sembako kah? Atau kayak yang paling ribet itu antar-antar yang kayak keramik itu, material yang kayak gitu. Ribet tuh, lama kerjanya. Karena barang gampang pecah ya. Gampang pecah tapi jalanannya juga nggak selalu bagus gitu ya. Titik antar kami yang pertama adalah toko yang menjual pakan untuk ternak ayam. Pasokan pakan ternak sangat penting bagi keberlanjutan usaha peternakan lokal dalam memenuhi kebutuhan pangan di Nunukan. Dengan distribusi yang lancar dan harga yang lebih murah berkat adanya subsidi angkutan barang, para peternak lokal bisa terus berproduksi dan menekan harga jual. Sehingga tak hanya menggerakkan roda ekonomi, tetapi masyarakat Pulau Nunukan juga mampu menjadi penghasil bahan pangan bagi daerahnya sendiri. Pak, boleh dijelasin nggak sih kayak
apa manfaat yang Bapak rasakan dari adanya atau dengan menggunakannya angkutan barang perintis ini? Dengan adanya angkutan perintis ini, kami terutama pengusaha-pengusaha kecil itu sangat tertolong. Karena dengan adanya subsidi, harga itu kita bisa press sampai bisa dibilang hampir 50%. Sehingga harga jual kami dari usaha ini sangat bisa ditekan. Jadi secara tidak langsung kan berdampak, secara langsung tuh berdampak ke masyarakat juga. Salah satu contohnya itu kalau kami jual pakan ini kan bisa nekan harga. Terus yang kedua, setelah kami ternak, harga ayam itu sangat jauh turun dari harga umumnya. Harga pakan ayam yang beredar itu kan 580.000 sampai 600 di sini. Bahkan pakan dari sebelah kan, Malaysia. Terus kalau kami itu cuman di angka 500 dan 510. Kami harga pasar ayam sekarang tuh di angka 32. Kami bisa nekan itu sampai 5.000 selisih, sampai 3.000. Berarti mungkin sekitar 27 sampai 30.000 malah harganya betul. Ya. Usai dari toko pakan ternak, kami kembali ke pelabuhan untuk mengangkut muatan yang kedua. Kali ini, kami akan mengantar barang ke gudang salah satu toko serba ada di kota. Oke, kita sudah sampai. Terima kasih ya Bang Hasbi. Semoga sehat selalu, pekerjaannya lancar. Salam buat keluarga di sini. Dadah dulu Bang. Sebagai daerah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, selama ini masyarakat Pulau Nunukan lebih banyak mengonsumsi barang dari negara tetangga. Sementara, barang dari dalam negeri justru sulit didapat. Namun, sejak hadirnya layanan angkutan barang perintis, aksesibilitas dan pemerataan distribusi barang semakin luas. Barang kebutuhan pokok buatan dalam negeri yang sebelumnya lebih banyak dirasakan oleh masyarakat perkotaan, kini dapat pula dinikmati oleh masyarakat wilayah perbatasan dengan harga yang relatif sama. Setelah ini, saya juga akan mengunjungi toko dan berbincang dengan pemiliknya untuk mengetahui bagaimana para pedagang di Pulau Nunukan merasakan manfaat sejak kehadiran layanan angkutan barang perintis. Sampai deh kita di salah satu tujuan antar barang, yaitu salah satu toko serba ada di Nunukan. Pak, mau tanya dong, kalau di sini kira-kira barang-barang yang masuk tuh ada barang apa aja sih Pak yang dikirim dengan menggunakan perintis barang? Masuk ke sini sih seperti beras, tepung, air, snack-snack, peralatan kayak apa dan sebagainya lah Pak. Oke. Kira-kira apa nih yang manfaat yang Bapak rasakan dari mulai mungkin perbandingannya sebelum ya Pak, sebelum dan setelah menggunakan perintis barang ini? Kalau untuk manfaatnya sih luar biasa, karena sangat membantu kita terutama kami di Nunukan daerah perbatasan. Karena sebelumnya, ini kita berbicara sebelumnya, dulu produk Malaysia itu hampir membanjiri di Nunukan itu hampir 70% produk dari Malaysia. Dekat dengan adanya bantuan kapal perintis masuk ke Nunukan itu sangat membantu, terutama tepung, beras dan sebagainya itu sudah cukup membantu kita untuk persaingan harga. Layanan angkutan barang perintis darat ini tidak hanya ada di Nunukan. Di Kepulauan Riau, truk perintis membantu menghubungkan pelabuhan dengan Kabupaten Natuna. Di Maluku Utara, layanan ini melayani lintasan hingga ke pedalaman Halmahera yang sulit dijangkau. Sementara di Papua, truk perintis bahkan harus menembus medan berat sepanjang ratusan kilometer untuk memastikan bahan pokok bagi saudara-saudara kita tetap tersedia.
Nah, seperti itulah kira-kira barang-barang seperti beras, minyak goreng, tepung terigu bisa sampai di gudang atau toko seperti ini. Dan sekarang saya penasaran nih, bagaimana masyarakat bisa merasakan manfaat dari layanan perintis barang. Yuk kita cari tahu. Di Pulau Nunukan, lancarnya pasokan produk dalam negeri tidak hanya menumbuhkan kegiatan ekonomi, kondisi ini juga menegaskan bahwa masyarakat di perbatasan memiliki hak yang sama untuk menikmati hasil produksi negeri sendiri. Cari Bu. Oh, ini Pak, Ya. mau tanya, kalau barang-barang di sini tuh biasanya datang dari mana ya Pak? Oh di sini Bu, dua macam. Mhm. Ada dari negeri tetangga sama dalam negeri. Oke, nah tapi pasokan-pasokan barangnya apakah terpenuhi, lancar, atau mungkin ada hambatan gitu Pak? Alhamdulillah Bu, kalau khusus perbatasan, kita tahu lah kalau perbatasan untuk stok dalam negeri aman saja untuk saat ini ya Bu ya. 1 bulan ke depan ini aman. Kalau untuk dari negeri jiran juga aman. Tapi biasa yang terkendala dari dalam negeri Bu. Biasa kan macam kapal-kapal pengangkut barang, kapal perintis kan kadang agak lambat atau terkendala lah Bu. Jadi kita mau tidak mau ambil stok dari negeri jiran nih Bu. Nah, tapi kan memang sudah ada nih Pak kapal barang perintis gitu ya. Bapak juga mungkin sudah merasakan manfaatnya. Tapi ada nggak sih Pak, boleh diceritain dong perbedaannya sebelum dan setelah adanya kapal barang perintis ini? Oh iya, dari tahun 90 sampai 2000, sebelum adanya kapal perintis, kita pedagang perbatasan tuh agak susah mendapatkan produk dalam negeri Bu. Kenapa saya bilang agak susah? Mungkin belum adanya pengangkut barang. Mungkin terkendalanya waktu juga Bu. Dengan adanya kapal perintis di tahun 2025 atau sebelum 2025, alhamdulillah kita merasa bersyukur pedagang perbatasan bisa mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Oke, berarti memang dengan adanya kapal barang perintis ini, semua kebutuhan barang-barang produk dalam negeri ini terpenuhi untuk di sini ya Pak? Iya, alhamdulillah Ibu. Beli barang-barang pokok di wilayah perbatasan ternyata sama mudahnya seperti waktu saya di kota. Dengan layanan angkutan laut perintis barang dan angkutan barang perintis darat, masyarakat di pelosok pun bisa memperoleh barang-barang yang sama seperti di pulau lainnya di Indonesia. Angkutan barang perintis darat ini adalah jembatan penting untuk menjaga pasokan barang di suatu wilayah. Tanpa angkutan ini, barang hanya akan berhenti di pelabuhan. Tapi ternyata ada juga daerah yang tidak bisa ditembus baik lewat darat maupun lewat laut. Sehingga barang-barang ini harus didistribusikan hanya dengan satu cara, yaitu lewat udara. Gimana ya ceritanya? Saksikan lengkapnya di episode Jelajah Moda berikutnya.